Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap harinya aku update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali untuk pesan healing hari ini. Ya. Every storm must pass. Setiap badai pasti berlalu. Ya. Ya bisa jadi beberapa di antara kita saat ini sedang mengalami suatu masalah ya, ujian, cobaan hidup, mungkin menghadapi hambatan ya, atau ya challenge namanya kehidupan ya, tidak selalu berjalan mulus, tidak selalu seperti harapan kita ya, terkadang ya badai itu datang. Nah, pesan healingnya kalian harus yakin bahwa segala masalah yang sedang kalian hadapi pasti suatu saat akan ada solusi atau jalan keluar ya. Kalian juga bisa terlepaskan dari segala halangan dan juga hambatan ya. Pastinya harus optimis ya, karena rasa optimis itu bisa merubah ya energi-energi yang negatif menjadi sesuatu hal yang positif. Nah, kalau kita sendiri aja nggak yakin ya bagaimana energi positif itu akan ketarik. Jadi kamu harus yakin. Roda kehidupan tuh pasti berputar ya. Kalau saat ini perputarannya memang kamu merasa sedang berada di bawah, kamu harus yakin bahwa nantinya pasti berputar ke atas dan roda keberuntunganmu akan berada di atas. Jadi sedihmu ini hanya sementara ya. Semua masalah itu sebenarnya ada jalan keluarnya ya. Memang terkadang kita sih harus mencarinya, tapi terkadang ya kita nggak harus mencari solusi atau jalan keluarnya, cukup dengan hening ya. Dalam keheningan, dalam diam, kita berserah diri ya. Nah, segala sesuatunya biarkan semesta yang bekerja ya. Kita tunggu aja hasilnya. Dan yang pasti harus dengan penuh kesabaran ya. Berdamai dengan keadaan ya. Memang jika saat ini waktunya lagi susah, lagi sedih ya kita berdamai aja, terima aja gitu. Tapi di sini Angel memberikan pesan, setiap badai pasti berlalu. Jadi kamu harus yakini itu ya. Oke, ini untuk pesan healingnya. Kita lanjut ya untuk pesan semestanya. Pesan semesta hari ini ya. Mintakan longing for home, belonging, the original light workers. Jadi kita semua ini adalah pekerja cahaya ya. Jadi semesta memberikan pesan bahwa kita ini semua pekerja cahaya. Kalian pasti pernah ya dengar istilah light workers. Nah, light workers ini biasanya orang-orang yang mempunyai gift gitu ya, atau suatu kelebihan ya. Nah, menurut aku kita semua ini light worker dengan karunia yang berbeda-beda ya. Beberapa mungkin ada yang mempunyai kekuatan atau ini ya, kemampuan supranatural ya.
yang tujuannya apa? Untuk membantu orang-orang di sekitar mereka, ya. Kekuatan supranatural itu memang biasanya banyak berhubungan dengan entitas bawah, ya. Jadi kalau misalkan ada entitas bawah seperti makhluk-makhluk astral gitu ya, mengganggu, mereka ini akan membantu untuk istilahnya ini ya, apa namanya, membersihkan gitu ya. Intinya sih ya membantu kita semua sesama manusia ya. Ada pula yang mempunyai kemampuan spiritual ya, bisa mungkin menjadi seorang healer, penyembuh, baik sakit fisik maupun psikis ya, atau sebagai motivator ya, atau mungkin sebagai punya kemampuan beramal ya, mau itu tarot reader, mungkin membaca garis tangan, apa namanya, mempunyai kemampuan numerologi dan lain sebagainya. Nah itu mungkin secara spiritual ya. Tetapi tanpa mempunyai kemampuan itu pun ya, kalian semua ini juga mempunyai karunia ya. Misalkan kalian diberi kelebihan kemampuan finansial ya, di situ akhirnya kalian bersedekah, beramal ya, sama juga membantu sesama manusia, yang artinya kita semua ini light worker ya. Bahkan kalaupun aku nggak tahu, nggak bisa, nggak punya kemampuan supranatural Kak, aku nggak tahu spiritual itu bagaimana, aku bahkan nggak diberi ini ya, rezeki lebih ya, tapi kamu bisa menjaga bumi ini ya, dengan tidak merusaknya, tidak membuang sampah di sungai ya, di pantai, di laut, atau ketika kalian mungkin naik gunung ya, dengan tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik. Itu kalian udah termasuk menjaga bumi ini, dan kalian adalah original light worker ya. Kalian punya hobi menanam tanaman ya, menghijaukan bumi ini supaya oksigen ya semakin ini ya, stoknya semakin banyak dengan kalian banyak menanam tanaman. Atau kamu memelihara binatang, menyelamatkan, atau kamu menjadi surveyor kucing, mungkin kamu kucing-kucing di jalan yang terlantar kamu pelihara ya, atau kamu kasih, nggak perlu memperlihara pun, kamu kasih makan, itu kamu juga light worker ya. Jadi apapun kita semua sama ya, nggak ada yang paling istimewa, hanya nasibnya aja yang beda ya. Dan kita semua diberi karunia. Mungkin aku punya karunia tertentu yang kalian nggak punya, kalian punya karunia tertentu yang aku nggak punya. Sama, semuanya sama, nggak ada yang lebih hebat ya. Dan kita mempunyai tugas sebagai light worker ya, untuk menjaga bumi ini, menjaga kedamaian, menjaga bumi ini dari kerusakan ya. Bahkan mungkin kalau kamu dimampukan ya, kamu mempunyai apa namanya, rutinitas ya, atau aktivitas, atau mungkin kamu punya komunitas gitu ya, untuk membantu anak yatim ya. Nggak harus, bukan perkara nominalnya ya, tapi keikhlasan kita untuk membantu sesama ya. Jadi jalankan tugasmu sebagai light worker ya, semampu kamu, sebisa kamu, dengan apa yang kamu miliki ya. Hal kecil aja mungkin bisa kamu lakukan. Jaga bumi kita dengan mengurangi plastik ya. Aku selalu sebisa mungkin, kalau aku makan di resto, di warung atau kafe, aku nggak pernah mau ada sedotan plastik ya. Dan sebenarnya aku juga nggak nyaman ya ketika kita minuman itu ya, banyak kan minuman kopi-kopian gitu ya, kalau di plastik itu sebenarnya aku nggak nyaman. Kalau nggak terpaksa banget, aku kurangin ya. Nah itu mungkin hal kecil, tapi bisa kita lakukan ya,
untuk menjaga bumi kita. Nah, itu hal kecil ya. Banyaklah ya hal-hal yang bisa kita lakukan ya, tapi yang paling ringan aja dulu gitu, sebisanya kita. Oke, kita lanjut ya. Oke, next ya. Transformation, things are changing at cellular levels, deep healing ya. Beberapa dari kalian saat ini sedang mengalami perubahan besar-besaran ya dalam hidup kalian, yang mana ini dinamakan kebangkitan spiritual ya, atau spiritual awakening ya. Nah, hal-hal yang berubah ini mungkin sangat menyakitkan ya. Pasangan yang berubah, perekonomian yang merosot drastis gitu ya, pekerjaan yang tiba-tiba tempat kamu bekerja mengalami kebangkrutan dan kamu mesti resign atau bahkan di PHK. Kemudian ada keluarga yang sakit, atau mungkin kalian sendiri ya yang lagi sakit. Terus bisa juga usaha yang mandek ya, atau bahkan mengalami kebangkrutan. Nah, semua hal itu perubahan yang memang menyakitkan ya, dan itu memang bagian proses dari part of spiritual awakening ya. Ketika spiritual kita dibangkitkan, kita memang akan mengalami rasa sakit terlebih dahulu ya. Diobrak-abrik semesta ya, ujian datang silih berganti, kok nggak ada habisnya, apakah Tuhan nggak sayang sama aku kak, kenapa hidupku begini amat. Justru ketika Tuhan sayang sama kita diingetin dengan berbagai macam hal ini ya. Jadi kita nggak bisa enak-enak tok gitu ya. Kita diingetin dengan adanya perubahan-perubahan dalam hidup kita ya. Nah, ketika kita tersadar saat kita lagi susah, apa yang kita ingat? Pasti Tuhan ya, Allah. Kita akan kemana? Pasti akan meminta, akan berdoa ya. You imagine kalau kamu enak terus ya, kamu senang terus, lupa. Nah, itu loh tujuannya. Kenapa kita diobrak-abrik ya oleh semesta? Karena Tuhan sayang, supaya kita kembali ke jati diri kita. Contoh nih ya, ketika kita mencintai seseorang ya, terlalu mencintai ya, sampai kita tuh bucin setengah mati ya, udah bucin level dewa lah, pokoknya everything buat dia ya, waktumu, hatimu, energimu, tenagamu, bahkan materimu, everything ya. Itu sesuatu hal yang salah. Akhirnya bagaimana cara Tuhan mengingatkan? Dibuatlah seseorang itu berubah, berselingkuh, dia nggak mencintai kamu lagi, dia mengabaikan kamu, manfaatin kamu, kasar sama kamu, dan lain sebagainya. Sebenarnya apa? Tuhan ngingetin supaya kamu ingat dengan dirimu sendiri ya. Karena ketika kamu terlalu mencintai orang lain ya, atau seseorang, kamu lupa untuk mencintai dirimu sendiri ya, dan kamu juga lupa menjadi diri sendiri ya. Misal nih, kita nih apa adanya, kita free spirit, kita berjiwa bebas. Tapi karena kita mencintai seseorang ya, dan orang itu maunya kita berubah. Kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gitu, pakai baju harus begini, harus begitu, nggak boleh punya temen cowok, nggak boleh main sosmed. Semua sini password sosmed kamu, ya email semuanya, sini aku pegang. Akhirnya apa? Kamu berubah drastis, kamu nggak jadi dirimu sendiri ya. Bahkan kamu nggak boleh main sama teman-temanmu. Bahkan di saat kamu enjoy sama teman-temanmu, si pacar kamu pulang sekarang, kamu pulang. Itulah ya kenapa akhirnya ada sebuah perubahan. Nah, di situ ya. Jadi perubahan dalam hidup kita ini, untuk kalian yang saat ini sedang mengalami kebangkitan spiritual ya, atau transformasi, bukan karena Tuhan nggak sayang, tapi ngingetin kita. Ya mungkin sebelumnya kita udah diingetin orang-orang di sekitar kita,
teman-teman kita, aku sebagai sahabat kamu nih kalau bisa jangan begini gitu, atau kamu jangan terlalu over deh seneng-senengnya setiap hari party dan lain sebagainya. Atau ketika dalam suatu pekerjaan gitu ya, kalau bisa kamu jangan berbuat curang nanti. Nah ternyata diingetin semua itu nggak mempan, ya udah ya, Tuhan yang ngingetin gitu loh. Nah jika kamu mengalami situasi ini artinya kamu akan naik level ya, tapi ada syaratnya. Ketika kamu ada kesadaran, kamu bisa berdamai dengan situasi ini, kamu benar-benar surrender ya, kamu udah berserah, kamu ikhlas menerima ini semua, ya kamu akan naik level. Jiwamu akan dibangkitkan menjadi seseorang yang lebih strong, lebih bijaksana, lebih sabar. Dan ketika kamu udah naik level ya, segala hal-hal baik datang ya. Tetapi kalau kamu nolak, kamu denial ya, kamu nggak mau ada perubahan ini, kamu ngotot, di situ kamu akan depresi. Nah kalau depresi namanya bukan kebangkitan spiritual, ya udah depresi aja, kamu cari psikiater ya. Jadi seperti itu. Nah jika kamu dalam situasi ini, kamu mesti deep healing ya. Kalau kamu butuh bantuan, kamu cari healer boleh. Kamu mau konsultasi ya, mungkin mau ke psikolog kamu boleh. Atau kamu bisa self healing ya dengan cara tadi berdamai dengan keadaan, belajar mulai bermeditasi, lebih mendekatkan diri sesuai dengan keyakinan kamu ya kepada yang di atas, Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan keyakinan kamu ya. Mulai belajar tentang spiritual, pasti kamu akan tertarik ya. Kalau kamu udah di fase ini ya, kamu akan melihat banyak angel number, kamu akan mulai belajar apa itu loa, afirmasi, apa itu acceptance ya, belajar memaafkan. Nah itu ya deep healingnya. Oke, kita lanjut lagi ya. Boundaries, batasan. Where do you need to establish better boundaries? Jadi, di mana kamu perlu melakukan pembatasan atau membuat batasan, lakukan. Ya. Ketika kamu merasa suatu circle itu toxic, kamu udah ngerasa nggak sefrekuensi, nggak apa-apa, kamu bikin batasan. Itu adalah hak kamu ya. Tapi bukan berarti langsung teman-temanmu kamu jauhin, kamu blok semua, nggak mau ada hubungan apapun ya. Kalau nggak ada masalah nggak perlu seperti itu ya. Hanya saja ketika mungkin di circle kamu melakukan aktivitas-aktivitas yang menurut kamu itu nggak worth it, nggak kamu suka, atau apa ya istilahnya itu useless lah ya, kamu mungkin boleh pelan-pelan menolak ajakan-ajakan seperti itu. Tapi kalau sekedar ayo makan ngopi ya udah oke gitu. Atau ketika pembicaraan, dalam suatu pembicaraan itu kamu merasa kok udah mulai toksik ya kamu mencoba untuk membuat batasan, kamu menghindar ya. Tapi bukan berarti terus aku nggak mau berteman sama teman-temanku yang sekarang semua udah aku blokir semua lah. Kalau ada masalah kamu punya reason ya, ada alasan tertentu yang kuat, oke. Tapi kalau nggak ada masalah, yang namanya itu cari musuh ya. Dalam spiritual kita tidak mengajarkan untuk mencari musuh ya. Oke, jadi itu. Atau kamu dalam suatu hubungan ya, kalau ada permintaan-permintaan dari pasanganmu yang kamu rasa itu bukan prinsip kamu, yang kamu rasa itu nggak worth it buat kamu ya, atau nggak bikin kamu happy, kamu boleh bikin batasan mana yang tidak, mana yang boleh ya. Misalkan nih, oke, kita pacaran ya, tetapi kalau di atas jam 10 aku istirahat, aku nggak mau diganggu ya. Ya udah, bikin aja batasan ya. Mungkin kamu ngerasa nih pacar kamu nih posesif banget ya, all the time telepon ya. Kamu lelah, kamu capek karena kamu pengen punya me time juga, kamu bikin batasan. Oke, nggak masalah. Tapi kalau pasanganmu nggak mau ya artinya nggak sefrekuensi ya, ngapain pacaran gitu ya. Jangan karena bucin itu tadi ya, sama-sama boleh membuat batasan ya, tapi
ya yang wajar, yang senormalnya orang punya relationship itu gimana sih ya. Oke, kita lanjut ya untuk energi hari ini. Energi hari ini ya, The Illuminator ini sama seperti Temperance ya. Kalau di kartu Rider Waite itu simbol energi zodiak Sagittarius ya. Wow, ini zodiak aku. Bisa kamu berzodiak Sagittarius ya yang nyimak ini videoku ini, atau kamu hari ini berdealing dengan orang-orang yang berzodiak Sagittarius. Nah, Temperance ini energi healing ya. Jadi buat kamu yang lagi sakit, mau fisik, psikis, kamu yang lagi luka batin, kamu yang lagi galau, lagi overthinking ya, hari ini energi healing ada bersama kamu ya. Malaikat penyembuh ada mendampingi kamu, mensupport proses healing kamu ya. Kamu harus afirmasi, harus yakin bahwa aku sembuh, aku sembuh, aku sembuh ya. Nah, sama halnya untuk masalah keuangan nih. Jadi kalau yang lagi ada masalah keuangan ya, hari ini ada energi di mana mulai ada solusi ya, ada jalan keluar, kondisi keuanganmu mengalir ya, rezekimu mengalir lagi, ada kondisi yang membaik. Nah, ini sinkron dengan pesan healingnya tadi ya, dimana semua badai pasti berlalu. Nah, di sini ada energi penyembuhan ya, ada energi healing. Oke, bahkan untuk hubungan yang lagi berkonflik ya atau bermasalah ya, ada energi healing di mana hubunganmu diperbaiki ya. Mau itu sama pasangan, temen ya, keluarga, atau dalam pekerjaan ada situasi yang membaik ya. Six of Branches, wow, ini sih victory, kemenangan. Jadi kalau hari ini kamu menemui suatu hambatan, maka kamu bisa melewatinya. Ibarat prajurit ya yang perang gitu ya, pulang dengan membawa bendera kemenangan. Nah, saat ini kalau kamu sedang merintis pekerjaan, usaha, ini ada kesuksesan ya, ada kesuksesan, ada kemenangan. Oke, kita lanjut lagi. Seven of Feathers ya. Ada energi manipulatif. Jadi hari ini kamu berdealing dengan siapapun, mau itu dalam percintaan, keuangan, pekerjaan atau pertemanan ya, selalu andalkan intuisimu ketika kamu menghadapi siapapun ya. Jika kamu merasa ada perasaan yang ganjil gitu ya, kamu ngerasa ada sesuatu kok nggak enak, kok kayak nggak srek ya, artinya ilahi sedang memberikan kamu pesan bahwa ini ada sesuatu yang nggak beres, seseorang ini nggak beres, maka jangan paksakan diri untuk melanjutkan ya, karena ini ada energi manipulatif. Oke, semua ini bisa dihindari ya, asalkan kamu nggak ini ya, kebawa ego, kamu nggak terpengaruh oleh rayuan atau kata-kata orang lain ya. Kamu percaya pada dirimu sendiri, pada intuisimu. Oke. Terkadang kita tuh udah ngerasa nggak enak ya di awal ya, ini orang kok kayaknya nggak beres ya, aku nggak jadi berbisnis sama dia. Tapi karena omongan teman-temanmu atau orang di sekitar kamu, kok nggak apa-apa, dia baik, ini itu gitu. Nah, tapi ternyata yang benar adalah intuisimu sendiri. Udahlah, itu pasti seperti itu. Oke. Yap. Ten of Branches sama seperti ini, Ten of Wands. Beberapa mungkin hari ini merasa beban banget ya ngejalaninnya. Ini ada masalah, pekerjaan banyak banget, terus juga kok ada sesuatu yang nyesek banget ya, lelah gitu ya. Nah ini ya, kamu mesti yakin bahwa badai pasti berlalu.
lakukan deep healing, itu tadi ya, dari pesan transformasi tadi, meditasi ya. Kalau kamu nggak percaya meditasi ya udah doa aja gitu, tapi sebenarnya di combine itu akan lebih bagus ya, kamu doa aja dan juga meditasi. Toh sebelum meditasi, kalau aku ya, sebelum meditasi kita memang mesti berdoa dulu ya, minta perlindungan selama kita bermeditasi, kemudian afirmasi ya, tujuannya apa gitu. Nah baru kamu bermeditasi ya, setidaknya itu untuk melepaskan beban-beban kamu ya, karena ketika kita hening, kita diem ya, itu energi ketenangan ya yang datang, daripada kita mesti pergi ke tempat yang hiruk pikuk ya, udah lagi galau sedih malah ke tempat dugem ya, malah mungkin senengnya hanya sesaat itu ya, tapi pas pulang atau besoknya kamu makin makin galau ya. Oke, nah mungkin beberapa bukan karena masalah pribadi atau masalah hidup, bisa jadi ini hanya karena hari ini kerjaanmu banyak banget, padat banget ya, bahkan kamu tuh udah capek, lelah banget. Nah tetap lakukan deep healing. Kalau kelelahan, deep healingnya apa? Tidur yang berkualitas 8 jam ya, jangan udah capek tidur cuma 1 jam 2 jam, pasti kamu akan makin lemes, nanti sakit gitu. Oke. Kita lanjut ya, Four of Shell ya. Ada hal-hal yang sepertinya membuat kamu nggak nyaman ya, akhirnya kamu bisa menolak itu ya. Jadi kalau ada ajakan-ajakan atau penawaran-penawaran yang sekiranya kamu ngerasa enggak, kok feelingku nggak enak, kamu bisa menolak itu ya. Kemudian jika ini kan bisa vice versa ya, bisa ini energimu sendiri di mana kamu seperti merasakan adanya penolakan ya, entah ini dalam percintaanmu atau dalam pekerjaan. Ya sudah, nggak apa-apa, terima aja gitu, tenang aja. Sesuatu hal itu kalau kita itu relax, kita ngalir ya, nggak perlu dikejar. Kalau udah waktunya ya waktunya, kalau emang belum ya udah terima aja gitu ya. Jadi biar enteng aja ya. Oke, kita lanjut untuk love message ya, pesan percintaan ya. Deep in your heart, you already know the answer. Do what feels right. Nah, ini tadi kalau dalam percintaan ya, sinkron dengan Seven of Leaders. Dimana jika kamu menghadapi seseorang tuh ya, sebenarnya dalam lubuk hati terdalam tuh kamu udah tahu jawabannya ya, dan tinggal apakah kamu sudah melakukan hal yang benar gitu ya. Misal kamu dalam keraguan-raguan tentang seseorang ya, kok dia berubah, kok biasanya dia intens jadi nggak intens, kok dia jadi cuek, kok dia menarik diri, kamu sebenarnya jawabannya tuh udah tahu, ada di lubuk hatimu yang terdalam tuh udah tahu ya. Cuman kadang kamu baca tarot ya, mencari pencerahan untuk validasi ya, dan mostly itu jawabannya sama antara intuisimu, feeling kamu dengan yang ada di penerawangan ya, mau itu tarot mau penerawangan yang lain gitu. Jadi jika kamu bertanya-tanya, bingung ya dalam kisah percintaanmu, sebenarnya jawabannya itu udah ada di dalam lubuk hati kamu sendiri. Oke, kita lanjut untuk pesan malaikat hari ini ya. Romance. Ada situasi yang romantis antara kamu dengan seseorang jika dalam percintaan. Jika dalam keuangan ya, keuangan yang kamu harapkan hari ini bisa kamu dapatkan ya, finally gitu. Terus pekerjaan, mungkin kamu berharap ada kerjasama, ada dealing, ada yang goal. Nah ini bisa ya. Oke, yang terakhir untuk afirmasi hari ini ya. Manifesting is my superpower ya. Manifestasi adalah kekuatanku. Jadi gini,
ketika dalam hidup ini kita tuh kan selalu ada tujuan ya. Nah, itu kan kita manifestasikan, kita usahakan. Nah, ini sama kayak perjuanganku, usahaku itu kekuatanku gitu loh. Nah, ini supaya manifestasi kalian itu lebih cepat terwujud, kamu afirmasikan. Manifest, terserah mau bahasa Inggris mau bahasa Indonesia ya. Manifesting is my superpower ya. Manifestasiku adalah kekuatanku ya. Oke, jadi ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Untuk pesan-pesan yang baik, jadikan sebagai motivasi, klaim energinya, afirmasikan. Mungkin yang kurang baik, jadikan sebagai pengingat ya, untuk bisa kita antisipasi. Dan jika ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.